Harapannya tentu sebesar itu ya Mbak ya, tapi kalau kita bicara secara realitinya sih kalau 5 tahun ke depan yang pertama sih pastinya trennya akan bergeser menjadi healthy aging. Jadi memang yang bagaimana, bukannya menua dengan cantik, tapi menua dengan tetap sehat gitu. Intinya sih masyarakat butuh kulit yang sehat, karena dengan sehat terpancar glowing-nya juga gitu. Anda kembali lagi di Health and Beauty Insight dan kami juga masih bersama dengan CEO and Founder Cafe Group, Destiani Retnoningrum. Iya Mbak Desti, kalau terkait dengan industrinya saat ini, kita lihat banyak sekali bermunculan klinik-klinik kecantikan, begitu bahkan dari luar negeri ini juga banyak yang membuka cabang di Indonesia begitu. Tapi secara kompetisi, Mbak Desti melihat seperti apa? Ya, kalau kita lihat, saya sih menilai ini sebagai possibility yang bagus ya Mbak ya. Karena belakangan juga saya banyak berdiskusi dengan rekan-rekan saya juga, ada juga rekan-rekan dari dokter juga gitu. Jadi yang menarik adalah, terakhir saya diskusi dengan dokter yang memang spesialisnya di spesialis kulit begitu. Nah, beliau ini bercerita, kita kan melihat tren itu sebetulnya dari negara luar ya, contohnya dari Korea Selatan. Nah, tren di klinik kecantikan memang kita mengacunya ke Korea Selatan, which is itu ke surgery. Saya beberapa tahun belakangan sempat ke Korea dan cukup menarik Mbak, karena yang saya lihat itu di sepanjang jalan Gangnam itu memang terpapar poster-poster yang lumayan banyak mengenai surgery-surgery, dan memang yang terlihat di sana itu bukan mereka mempromosikan harga, tapi justru mereka mempromosikan hasil, begitu. Jadi dari maraknya tingkat persaingan, dari global yang mulai masuk ke Indonesia, kemudian brand lokal yang juga akhirnya tumbuh, saya melihat justru ini jadi salah satu power ya dan kesempatan untuk kita bisa lebih melakukan kompetisi yang sehat dan juga kreatif. Karena semakin banyaknya demand, semakin tingginya tingkat kompetisi, justru kita akan berlomba-lomba menampilkan, oke, kliniknya bagaimana caranya dipercaya. Kita menimbulkan trust kepada pasien. Kita semakin meningkatkan hasil yang diinginkan dan juga services juga yang dibutuhkan begitu. Jadi justru ini jadi good point juga ya di sisi dokternya juga. Jadi para dokter ini jadi lebih acknowledge lagi ilmu-ilmunya gitu, bisa escalate lagi akhirnya tentang treatment estetik, dan akhirnya yang menjadi positive impact-nya justru ke customer sendiri. Jadi customer merasa lebih, oke, aku satisfied ya dengan klinik A, klinik B. Aku jadi compare-nya bukan tentang harga lagi, tapi justru tentang kredibilitas dokternya, tentang services kliniknya, dan tentang hasil yang ditimbulkan juga gitu. Baik, indikator apa sih kalau menurut pengamatan Mbak Desti nih yang Yes. membuat sebuah klinik ini bisa survive? Ya, kalau menurut saya pasti semuanya itu saling berkesinambungan ya. Jadi yang pertama pasti kita punya produk yang baik. Kita juga punya tempat yang mumpuni, begitu. Jadi kalau kita bicara marketing mix itu kan ada 7 ya Mbak ya. Ada produknya, kemudian ada place-nya, ada people-nya. Kita pasti di industri klinik membutuhkan SDM yang kompeten dan juga SDM yang kredibel. Dokter-dokternya juga sama. Yang keempat itu prosesnya. Gimana sih kita menjalani dari awal masuk sampai dengan kita di treatment, sampai sudah selesai treatment, after sales-nya itu terasa nyaman gitu. Dan yang kelima itu ada proses, ada price. Oh, harganya ini masih masuk nggak ya di sisi kita gitu loh. Nah, kemudian juga promotionnya itu kira-kira linear atau tidak dengan kebutuhan kita saat itu. Dan yang terakhir adalah physical evidence ya. Jadi physical evidence itu kalau secara offline ya kita bisa melihat, oh tempatnya ini sesuai nih, klinik estetik memang bersih, nyaman gitu. Tapi di online juga ternyata, oh ini sosial medianya bisa menampilkan hasil-hasil yang baik juga gitu, dan informasi yang kita dapatkan akhirnya bisa sama juga gitu. Jadi seluruh faktor sih saya rasa pasti sangat berpengaruh ya. Jadi memang namanya kita di industri bisnis nggak hanya di estetik ataupun di klinik saja, tapi di seluruh industri saya sih melihat tidak bisa hanya bicara satu faktor, tapi itu semua in diverse ya, in cycle lah ya gitu. Baik, dan kalau kita lihat dengan berjamurnya klinik-klinik kecantikan yang ada di Indonesia saat ini, masih Ya. banyak juga masyarakat ini yang lebih memilih untuk mencoba klinik kecantikan di negara-negara lain begitu. Apa Mhm. sih yang membuat masyarakat ini belum yakin begitu untuk mencoba klinik yang berada di dalam negeri saja? Oke, kalau menurut saya sebetulnya tentang waktu ya Mbak ya gitu. Jadi memang Indonesia ini sedang, saya sendiri gitu, misalkan kita ikut ke sebuah pelatihan itu dokter-dokter yang ada dan mulai tertarik estetik itu cukup banyak begitu. Nah dari sini kita melihat juga bahwa dari sisi porosnya, dari sisi backbone-nya ini yang akan melakukan ini, kita tuh sedang haus ya untuk bisa
terus terus menimba ilmu begitu. Jadi semakin banyak konsumen yang memang ingin ke luar negeri, justru itu menjadi tadi pecutan ya salah satunya untuk SDM dalam negeri kita untuk bisa, oh ayo kita buktikan bahwa Indonesia juga mampu, Indonesia juga bisa begitu. Baik, lalu apa nih yang harus dilakukan, baik itu dari regulator atau mungkin dari industrinya sendiri untuk lebih meyakinkan lagi customer ini agar tetap bisa mencoba service-service yang ada di dalam negeri dibandingkan dengan yang ada di luar begitu. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya yang ada di dalam negeri ini sudah cukup mewakili apa yang ada di luar negeri. Betul, betul sekali. Saya sepakat ya Mbak ya, begitu. Karena justru kalau di sini kita lihat, pertama sih kita harus meningkatkan inovasi dan juga riset. Karena di segi industri beauty ini memang perkembangannya sangat cepat, produk-produk ataupun informasi yang kita terima juga sangat cepat, sehingga memang Indonesia ini dituntut, oke kita harus melakukan riset lebih cepat dan juga lebih dalam dan terus melakukan inovasi-inovasi. Karena yang kita lihat justru bagi saya ya, inovasi yang tepat ataupun melakukan riset yang tepat justru bukan tergantung dari seberapa viral ini gitu. Karena kalau kita hanya berpacu kepada ingredients yang mahal atau ini memang sedang viral, itu tidak bisa menjadi jangka panjang, tapi kita lihat berdasarkan kebutuhan konsumen. Contohnya di Kefir sendiri, ini linear dengan yang saat ini saya terapkan, memang saya dari awal itu membangun Kefir tidak hanya karena tren sesaat, karena kebetulan kita starting sejak 2016. Nah, kalau saya hanya bicara untuk tren sesaat, pastinya sudah selesai begitu saja begitu. Tapi memang karena Kefir sendiri basicnya dari fermented milk, yang mana memang mengandung microbiome. Jadi di microbiome ini memang sudah ada risetnya bahwa bagus untuk anti-aging. Sehingga memang untuk berkelanjutan jangka panjang, oh kita bisa terus melakukan riset agar kebutuhan ini fit dengan customer. Karena at the end, justru bisnis yang baik adalah justru bisnis yang dapat diterima oleh market, yang aman, yang nyaman, dan yang hasilnya juga efektif tentunya. Baik, salah satu yang paling important dalam bisnis ini adalah profitabilitas begitu. Kita tahu banyak juga yang membuat klinik yang sangat megah, mewah, tapi apakah bisa benar-benar memberikan profit untuk klinik tersebut begitu. Lalu apa nih elemen yang menurut Mbak Desti ini sangat penting sekali untuk memastikan profitabilitas ini akan tetap berjalan dan tepat waktu. Apalagi kalau kita lihat tadi tren dari beauty ini kan terus berubah, artinya mesin yang mungkin sudah dibeli dalam beberapa waktu ke depan ini mungkin akan berganti dengan mesin yang lebih update lagi. Lalu bagaimana cara untuk memanage ini? Oke, pastinya yang pertama itu kita sangat membutuhkan menjaga trust dari customer ya Mbak ya. Karena kalau yang saya lihat sendiri di bisnis, kita tuh akan capek kalau kita hanya berfokus kepada new customer. Justru yang harus kita tingkatkan adalah retention dan loyalitas dari customer itu sendiri. Nah, dari sini, di sisi klinik sendiri contohnya ya Mbak ya, pasti kita harus menunjukkan trust yang pertama, kita berizin atau tidak, begitu. Dokter-dokter yang kita miliki itu di klinik saya khususnya pasti memiliki izin untuk praktek. Dan juga tempatnya juga memang mumpuni lah kita untuk melakukan estetik tindakan-tindakannya. Yang kedua kalau di sisi skincare sendiri ya kita pasti harus berizin juga, harus BPOM juga, and then kita juga memiliki ingredients yang memang sesuai dengan demand dari masyarakat. So dari adanya hal tersebut, customer akhirnya trust, kita juga bisa melakukan riset ulang ke customer. Contohnya kita melakukan semacam wawancara lah ya ke customer, kira-kira ini masih linear atau tidak ya. Nah dari situ kita mendengar kebutuhan customer kita ya, kita pasti memiliki brand loyalty yang cukup tinggi begitu. Dengan kita sudah menggenggam brand loyalty yang tinggi, pastinya profit juga akan berjalan sustainability dengan bisnis yang kita miliki sih. Baik, kalau Mbak Desti melihat dengan kondisi saat ini di 2026, 5 tahun ke depan, seperti apa sih nanti tren health and beauty dan juga klinik-klinik kecantikan yang ada di Indonesia? Apakah sudah akan setara seperti yang ada di Gangnam yang banyak dan ramai sekali itu? Yes, kalau harapannya tentu sebesar itu ya Mbak ya. Tapi kalau kita bicara secara realitinya sih kalau 5 tahun ke depan, yang pertama sih pastinya trennya akan bergeser menjadi healthy aging. Jadi memang yang bagaimana bukannya menua dengan cantik, tapi menua dengan tetap sehat. Gitu. Intinya sih masyarakat butuh kulit yang sehat karena dengan sehat terpancar glowingnya juga gitu. Nah yang kedua menurut saya pasti terjadi teknologi base juga karena di era saat ini di klinik yang sudah kita terapkan sendiri juga kita sudah mulai ada consultation with AI, skin analysis with AI begitu. Jadi memang hasilnya pasti bisa lebih konkret ya
kadang memang manusia tuh dengan teknologi jadi lebih percaya ada validation-nya lah gitu. Dan yang ketiga, tren beauty-nya pastinya wellness and beauty ini bisa jadi satu kombinasi yang cukup erat. Karena dari sini kita bisa mengukur juga Mbak gitu, yang saya lihat bahwa tren beauty ini bukan hanya outside in, tapi inside out. Kita tidak hanya memiliki yang kita harus memakai skincare yang baik, kemudian kita melakukan treatment, akhirnya kulit jadi cantik tuh tidak. Tapi semua linear dengan wellness gitu. Kita juga harus menjaga pola makan, kita juga harus tetap berolahraga, menghindari rokok gitu. Jadi kedepannya akhirnya ya itu kulit sehat atau healthy skin, healthy aging pasti bisa kita dapatkan. Itu mungkin tren yang saat ini ya saya melihatnya seperti itu sih. Di sisi lain kita tahu juga banyak sekali klinik-klinik yang malpraktek begitu yang akhirnya juga menyebabkan kerugian untuk masyarakat. Lalu saran seperti apa nih dari Mbak Desti mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah dalam memilih klinik kecantikan? Oke. Kalau menurut saya karena memang sekarang justru informasi itu bukannya kita kekurangan informasi ya Mbak, karena memang sosial media sangat masif, tapi justru masyarakat ini mempunyai informasi yang cukup banyak ya. Jadi memang yang pertama masyarakat harus bisa lebih kritis dan juga bisa memfilter informasinya. Yang pertama tentunya kita bisa melihat ukurannya itu dari siapa yang berbicara, begitu. Apakah memang ini merupakan tenaga ahli, misalkan dari dokter atau dari ahlinya, kita lihat dari sana. Kemudian dari yang kedua juga kita melihat ingredients-nya, kita juga karena informasi yang terlalu banyak, masyarakat akhirnya bisa jadi bingung. Tapi pada intinya, sebetulnya kan kita tidak semua kebutuhan saya, misalkan sama nih dengan Mbak gitu. Jadi kita juga pinter-pinter kitanya gitu. Jadi kalau saya butuhnya moist ya bukan berarti saya harus memakai semua produk yang mengandung retinol, niacinamide, peptide, ceramide kan tidak gitu. Saya hanya butuh salah satu dari 4 yang tadi gitu. Nah itu jadi dilihat ingredientsnya dan kandungannya. Yang ketiga itu lihat apakah brand tersebut realistis atau tidak, overclaim atau tidak. Because sometimes hal yang berlebihan, sometimes too good to be true is not true lah gitu ya. Jadi pasti brandnya juga harus sekarang dituntut untuk transparan ya Mbak ya, karena informasi-informasi ini bisa diserap dengan mudah, jadi ya masyarakat harus bisa melihat oh ini klaimnya realistis nggak ya dengan jurnal-jurnal ataupun dengan para influencer lain ataupun dokter-dokter kecantikan lain yang sampaikan, begitu sih. Baik, artinya mencari informasi atau riset ini harus terus dilakukan sambil memilih klinik kecantikan yang paling tepat untuk Anda karena kebutuhan setiap orang itu berbeda ya. Betul. Artinya mungkin klinik kecantikan yang ini cocok untuk Anda, tapi mungkin yang lain ini belum tentu cocok begitu ya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Destiani Retnoningrum sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak. Ya, dan dialog tadi menutup perjumpaan kita di Health and Beauty Insight kali ini. Saya Mariana Ke, sampai jumpa.